Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurlika Purwanti, NIM 232103050012 dari kelas Psikologi Islam 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tes proyektif. Tes proyektif sendiri adalah jenis tes psikologis yang digunakan untuk menggali aspek-aspek kepribadian seseorang melalui cara mereka merespons stimulus yang tidak terstruktur seperti gambar, kata, atau situasi. Proses ini berdasarkan pada teori bahwa individu ini cenderung memproyeksikan perasaan, pikiran, dan konflik internal mereka ke dalam stimulus yang ambigu. Misalnya, dalam tes gambar atau cerita yang tidak lengkap, reaksi peserta tes ini dianggap mencerminkan keadaan psikologis mereka, seperti kecemasan, terus keinginan, dan pola pikir, dan juga perilaku. Tes ini berbeda dengan tes objektif yang menggunakan pertanyaan langsung dan jawaban yang terbatas, karena tes proyektif ini berfokus pada respons spontan dan lebih terbuka, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang kepribadian individu. Yang selanjutnya yaitu penjelasan EPPS, Edward Personal Preference Scale. EPPS sendiri ini, teori dasarnya ini adalah EPPS adalah tes psikologi yang dirancang oleh Alan L. Edwards untuk mengukur preferensi kepribadian individu dalam berbagai dimensi psikologis. Teori dasar di balik EPPS ini adalah bahwa perilaku seseorang ini didorong oleh keinginan atau preferensi yang bisa diprediksi. Tes ini didasarkan pada asumsi bahwa kepribadian ini terdiri dari preferensi yang berkaitan dengan pola perilaku, perasaan, dan sikap individu terhadap berbagai situasi dalam hidup. Selanjutnya, tujuan tes EPPS ini adalah untuk mengukur kebutuhan atau preferensi kepribadian dalam 15 dimensi seperti prestasi, kekuasaan, rasa aman, dan kedekatan sosial. Tes ini lebih fokus pada motivasi internal individu yang berhubungan dengan kebutuhan dasar psikologis dan emosional mereka. Lalu, aspek kepribadian yang diukur EPPS ini mengukur 15 kebutuhan atau preferensi utama, yaitu yang mencakup yang pertama ada prestasi kebutuhan untuk mencapai keberhasilan dan tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua yaitu ada kekuasaan, kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain dan situasi. Yang ketiga, keamanan, yaitu kebutuhan untuk merasa aman dan stabil secara emosional. Yang keempat yaitu kedekatan sosial, untuk kebutuhan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima ada kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas dari batasan atau kontrol eksternal. Yang keenam ada keberagaman, yaitu kebutuhan untuk variasi dalam kehidupan. Tes ini mengidentifikasi keseimbangan antara kebutuhan tersebut dan memberikan wawasan tentang bagaimana individu ini memprioritaskan satu dimensi dibandingkan dengan yang lain. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan SSCT, Sentence Comprehension Test, yaitu teori dasarnya dari SSCT ini adalah tes proyektif yang terdiri dari serangkaian kalimat yang tidak lengkap yang harus diisi oleh peserta tes. Tes ini didasarkan pada teori bahwa individu ini akan melengkapi kalimat yang tidak lengkap dengan cara menggambar pandangan, perasaan, dan konflik internal mereka. Tes ini dapat menggali hal-hal yang tersembunyi dalam alam bawah sadar peserta. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan tes. Tujuan utama dari SSCT ini adalah untuk mengungkapkan masalah psikologis, keinginan, dan konflik dalam diri individu ini sendiri dengan menganalisis cara mereka menyelesaikan kalimat yang diberikan oleh psikolog ini. Psikolog ini dapat memperoleh wawasan tentang kepribadian dan kondisi psikologis peserta.
Lalu yang selanjutnya ada aspek kepribadian yang diukur oleh SSCT ini. SSCT ini dapat mengukur berbagai aspek kepribadian seperti emosi dan perasaan, yaitu bagaimana seseorang ini menanggapi situasi emosional atau stres. Lalu yang selanjutnya ada konflik internal, yaitu di mana ketegangan yang dirasakan individu ini antara kebutuhan, keinginan, dan norma sosial. Lalu yang selanjutnya ada pola pikir, bagaimana individu ini mengorganisasikan dan mengartikulasikan pemikiran mereka dalam situasi tertentu. Lalu yang selanjutnya ada sikap terhadap diri sendiri dan orang lain, di mana mereka menyediakan wawasan tentang bagaimana individu ini memandang dirinya sendiri dan juga orang di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada etika dalam penggunaan tes psikologi. Penggunaan tes psikologi ini termasuk tes proaktif, memerlukan pendekatan yang sangat etis untuk memastikan hasil yang valid dan perlakuan yang adil terhadap peserta. Jadi beberapa prinsip etika yang penting ini meliputi yang pertama itu ada kerahasiaan, di mana hasil dari tes ini harus dijaga kerahasiaannya dan informasi pribadi peserta ini sendiri tidak boleh dibagikan tanpa izin eksplisit. Lalu yang kedua ada tidak menampilkan stimulus asli, di mana tes proaktif ini seringkali melibatkan gambar atau stimulus yang dapat mempengaruhi respon peserta itu sendiri. Jadi, untuk menjaga keabsahan tes, stimulus asli atau instruksi tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Lalu yang ketiga ada persetujuan informasi, di mana sebelum mengikuti tes, peserta ini harus diberi penjelasan yang jelas tentang tujuan tes, bagaimana data akan digunakan, dan potensi dampak dari tes pada mereka. Lalu yang keempat ada penggunaan oleh profesional terlatih. Hanya profesional terlatih yang boleh mengadministrasikan dan menafsirkan tes psikologi ini untuk memastikan akuransi dan validasi hasil tes. Yang terakhir yaitu refleksi pribadi tentang manfaat tes proaktif ini dalam memahami kepribadian. Tes proaktif ini sendiri memiliki manfaat yang signifikan dalam memahami kepribadian seseorang karena memberikan wawasan tentang dimensi-dimensi yang mungkin tidak terungkap melalui metode lain, terutama yang berkaitan dengan aspek bawah sadar. Tes seperti Rorschach atau SSCT ini dapat membantu mengeksplorasi perasaan, ketakutan, dan keinginan yang tidak disadari. Mereka ini yang memberikan gambaran lebih menyeluruh tentang seseorang. Namun, meskipun tes ini bermanfaat, mereka juga memerlukan interpretasi yang hati-hati dan harus dipahami dalam konteks individu secara keseluruhan. Tes proaktif ini bukanlah alat yang sepenuhnya objektif atau dapat digunakan untuk membuat keputusan mutlak tentang kepribadian atau perilaku seseorang. Mereka lebih sebagai alat tambahan untuk mengeksplorasi diri dan memahami dinamika psikologis yang lebih dalam. Jadi sebagai refleksi pribadi, saya merasa bahwa tes proaktif ini memberikan kesempatan untuk melihat sisi manusia yang sering tersembunyi. Mereka bisa sangat bermanfaat dalam konteks terapi atau pengembangan diri, namun hasil tes harus diperlakukan dengan hati-hati dan selalu dipertimbangkan dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan seseorang. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.